Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama saya di studio anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto. Mas Tra, halo, selamat malam. Malam, Afi. Terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi. Dan berikutnya juga ada aktivis HAM, Mas Haris Azhar. Halo Mas Haris Azhar, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga pengamat politik Effendi Ghazali. Bang Ege, halo, selamat malam. Malam. Bergabung dari luar studio, pemirsa, lewat sambungan Zoom ada anggota Komisi 1 DPR, Bobi Adityo Rizaldi. Halo, Pak Bobi, selamat malam. Halo, Ya. Mbak Fiani, Mas Effendi, Mas Haris. Baik, terima kasih Halo, Pak Bobi sudah bergabung. Kita langsung akan mulai membahas lebih jauh. Sejauh ini saya akan tanya ke Pak Bobi dulu yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Setelah mendengar banyak masukan, bahkan mungkin penolakan ya Pak Bobi, bisa dijelaskan lebih jauh apa sih sebenarnya urgensi dari melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran yang dikatakan akan dikejar sampai September? Bagaimana penjelasan Anda? Ya, terima kasih Mbak Fiani. Tentunya kita juga apresiasi ya kepada rekan-rekan media dan juga publik atas masukannya. Tentunya ini adalah semangat untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Penyiaran yang memang sudah dari tahun 2002 ini perlu direvisi karena amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut harus mengatur mengenai adanya digitalisasi. Dan digitalisasi itu adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah sumber daya alam yang harus dikelola sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45. Kami terima kasih karena dengan adanya respon ini mungkin harus diperbaiki legal draftingnya. Karena dengan semangat yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya juga sebelumnya bahwa sama sekali tidak ada maksud untuk pembungkaman pers ataupun yang disampaikan adanya mengancam demokrasi itu harusnya tidak ada. Karena dari argumen yang sudah disampaikan pasal-pasal tersebut seperti misalkan banyak yang menilai akan adanya pembungkaman melalui pelarangan jurnalistik investigasi. Nah sebenarnya yang ingin dimaksudkan di dalam undang-undang itu adalah penayangan jurnalistik investigasi yang eksklusif. Nah ini yang maksudnya ditekankan itu adalah eksklusivitasnya. Jadi bukan maksudnya eksklusivitas ya? Itu karena di dalam media itu jangan sampai ada satu kasus dibahas di ruang publik yang ada sifatnya adalah pandangan, pendapat itu tidak bisa dibahas oleh lembaga penyiaran yang lain. Itu intinya. Jadi bukan melarang jurnalistik investigasi. Kenapa tidak, karena jurnalistik investigasi juga di dalam peraturan P3SPS itu sudah diatur juga. Yang dilarang itu adalah eksklusivitasnya. Nah, lantas yang dikatakan bahwa adanya tumpang tindih antara pengawasan. Ya sebenarnya kita hanya meneruskan saja, maksudnya dari tahun 99 ada Undang-Undang Pers, tahun 2002 ada Undang-Undang Penyiaran, bahwa segala sesuatu di dalam penyiaran ini itu adalah pengawasnya ada KPI. Nah, lembaga penyiaran itu kan tidak badan pers, bukan badan pers. Sedangkan Undang-Undang Pers itu kan dia mengatur insan pers dan bentuk usaha yang berbadan pers. Nah, ini yang maksudnya justru kita ingin mengadopsi kode etik jurnalistik yang di non penyiaran yang diatur oleh Dewan Pers ini diadopsi oleh lembaga penyiaran melalui P3SPS-nya. Karena sanksi-sanksi yang ada muatan jurnalistiknya di dalam penyiaran itu dalam beberapa sanksi-sanksi itu KPI itu justru berkonsultasi kepada Dewan Pers. Nah inilah yang kita ingin membuat jembatannya bahwa kode-kode etik jurnalistik yang di dalam non penyiaran itu diadopsi di dalam sektor di penyiaran ini. Nah ini akan lebih maju lagi bahwa selama ini di tahun 99 dan tahun 2002 itu kita kan belum pernah mengenal yang namanya OTT, namanya over the top. Dia itu kegiatannya penyiaran tapi frekuensinya itu bukan di frekuensi siar, dia di frekuensi telekomunikasi. Baik frekuensi siar apapun frekuensi telekomunikasi itu adalah sumber daya alam yang diatur oleh dua undang-undang yang berbeda. Nah inilah justru kita ingin adanya konektivitas antara Dewan Pers dengan KPI untuk mengatur bagaimana kita mengadopsi kode-kode jurnalistik ini masuk di dalam diaplikasikan di dalam kegiatan penyiaran. Karena kode jurnalistik itu ada kode jurnalistik penyiaran dan jurnalistik non penyiaran. Kalau kenapa lembaga yang mengawasinya berbeda? Ya kita hanya meneruskan dari undang-undang yang sebelumnya. Itu tadi, kalau yang namanya pers itu ada Dewan Pers, ada Undang-Undang Pers. Nah memang baiknya
sebenarnya idealnya undang-undang penyiaran itu langsung juga merevisi undang-undang pers dan juga undang-undang telekomunikasi. Karena bentuk-bentuk format penyiaran itu sudah sangat berbeda dengan waktu untuk ini diundang-undangkan. Baik, Itu kira-kira. baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.